Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing, bitches on my line, and you know. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jen Krisanda dengan NIM 201193. Di sini saya akan membahas tentang marketplace. Nah, marketplace merupakan platform berupa aplikasi atau website sebagai tempat terjadinya transaksi jual beli secara mudah dan cepat serta tidak perlu bertemu langsung. Contoh marketplace yang saya bahas ada beberapa, yaitu pertama Blibli. Blibli merupakan suatu ekosistem perdagangan omnichannel terintegrasi yang dikembangkan di Indonesia oleh orang Indonesia dan untuk melayani masyarakat Indonesia. Produk dan layanan pada aplikasi Blibli. Yang pertama, tagihan dan isi ulang, tiket, elektronik, kesehatan dan kecantikan, olahraga, tiket dan voucher, grosir, tukar tambah, travel, kurban, promo bank, Blibli Home, misi berhadiah, deals, official store, cemilan gratis ibu dan anak, Blibli Mart, semua promo, promo gajian, HP dan tablet, Jakarta Fair, Go Optik, Blibli Invest. Kelebihan Blibli, yang pertama gratis ongkir. Blibli menyediakan kupon gratis ongkir ke seluruh Indonesia kepada para pengguna agar para pembeli merasa puas belanja di Blibli, supaya mereka saat ingin berbelanja tidak lagi terkendala di ongkos. Yang kedua, packing aman. Keamanan tambahan di Blibli yaitu saat ada yang berbelanja barang elektronik, barang tersebut akan di-packing kayu agar barang elektronik tersebut tidak terjadi masalah saat pengiriman. Dan hal ini juga tidak menambah jumlah ongkos kirim. Yang ketiga, ada kupon diskon dan promo. Dengan adanya diskon dan promo, maka hal ini akan menarik para pembeli yang mudah didapatkan dengan berbagai macam nominal. Dan jika berlangganan di promo newsletter Blibli, maka akan diberikan reward sebesar 100.000 atau 2 buah kupon belanja. Yang keempat, layanan baik. Blibli menyediakan customer service guna untuk menerima pertanyaan dari para pengguna. Yang kelima, pelayanan customer service. Pelayanan customer service Blibli yang cepat, ramah, dan sabar yang akan membuat si pembeli tidak merasakan kekecewaan. Customer service mudah dicari dan bisa bertanya mengenai masalah yang kita alami langsung melalui live chat. Yang keenam, harganya kompetitif. Jika dibandingkan dengan online mall dan shop di Indonesia, Blibli menyediakan harga termurah jika sering mengecek stoknya, karena stok barang akan sering habis. Ketujuh, berbagai produk yang ada di Blibli. Blibli menyediakan berbagai produk untuk dijual, mulai dari kebutuhan sehari-hari, kebutuhan primer, produk elektronik, hingga produk gaya hidup. Kekurangan Blibli. Tidak hanya kelebihan yang Blibli miliki, tetapi Blibli juga memiliki kekurangan, yaitu pertama, pengiriman lumayan lama. Blibli menggunakan pengiriman metode pick up, yang berarti kurir yang akan mengambil barang dari sisi penjual. Hal ini membuat pengiriman menjadi lebih lama. Yang kedua, notifikasi dan pemberitahuan. Blibli hanya akan mengirim pemberitahuan ketika awal pembelian dan konfirmasinya, dan tidak akan ada notifikasi selanjutnya. Maka saat membeli barang di Blibli, harus sering mengecek status barang secara manual. Yang ketiga, konfirmasi pembayaran. Cukup lama. Metode pembayaran yang digunakan di Blibli adalah metode transfer yang akan memakan waktu sekitar 1 hari. Dan jika si pembeli membayar di hari Sabtu dan Minggu, maka akan memakan waktu lebih lama lagi. 4. Sistem pembayaran manual. Hal ini belum tersedia di Blibli, sehingga pihak Blibli harus mempertimbangkan lagi. Menu bawah aplikasi Blibli berfungsi sebagai
Pertama, merendah, mengarahkan Anda kembali ke halaman utama aplikasi Blibli, di mana Anda dapat menjelajahi produk-produk yang ditawarkan, melihat penawaran terbaru, atau mendapat rekomendasi berdasarkan preferensi Anda. Ada kategori produk, memungkinkan Anda untuk menelusuri produk berdasarkan kategori yang berbeda, seperti fashion, elektronik, kecantikan, peralatan rumah tangga, dan banyak lagi. Anda dapat memilih kategori yang sesuai dengan kebutuhan dan minat Anda. Ada keranjang belanja, penampilan semua produk yang telah Anda tambahkan ke keranjang belanja. Anda dapat melihat rinci produk, mengubah jumlah atau menghapus item, serta melanjutkan proses pembayaran. Selanjutnya, pemberitahuan memberikan informasi tentang penawaran terbaru, promo, diskon, atau pembaruan terkait pesanan Anda. Anda mungkin akan menerima pemberitahuan mengenai status, pengiriman, atau promo eksklusif melalui menu ini. Ada akun pengguna, menyediakan akses ke pengaturan akun Anda, termasuk informasi pribadi, alamat pengiriman, metode pembayaran, dan riwayat pesanan. Anda juga dapat mengelola langganan newsletter atau menghubungi dukungan pelanggan melalui menu ini. Ada pencarian, kemungkinan Anda mencari produk tertentu dengan menggunakan kata kunci atau filter pencarian. Fitur ini memudahkan Anda dalam menemukan produk yang diinginkan dengan cepat. Selanjutnya ada promo, menampilkan penawaran dan promo terbaru dari Blibli, termasuk diskon, voucher, atau penawaran khusus lainnya. Anda dapat mengeksplorasi promo-promo ini untuk mendapatkan penawaran terbaik saat berbelanja. Berikut Shopee, produk dan layanan pada aplikasi Shopee, pulsa tagihan dan tiket, Shopee Food, Shopee Express, transfer, Shopee Pay, keuangan, SpayLater, semua promo, flash sale, COD, serba 1000, murah lebay, Shopee Mall, Shopee Supermarket, Invasion, Shopee Moms Club. Kelebihan belanja di Shopee, mudah digunakan. Salah satu keinginan masyarakat adalah dapat membeli sesuatu dengan cepat, mudah, dan tidak ribet seperti Shopee yang ada saat ini. Memiliki fitur aplikasi yang dapat didownload melalui HP, fitur ini memiliki banyak layanan, salah satu ketersediaan barang yang dibutuhkan semua ada mulai dari jenis pakaian, HP, laptop, dan masih banyak lagi. Kemudahan cara pembayaran, selain memberikan layanan aplikasi yang mudah digunakan, Shopee sendiri masih menyediakan berbagai cara pembayaran yang mudah. Pins untuk melakukan pembayaran. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melakukan pembayaran, salah satunya seperti fitur kredit Shopee. Pay Later diantaranya sebagai berikut ini. Tersedia fitur cash and delivery COD. Perusahaan Shopee Marketplace juga menyediakan layanan pembayaran dengan sistem Shopee COD. Tujuan ini untuk lebih memudahkan pengguna dalam melakukan pembayaran. Selain itu, dengan adanya sistem COD juga ternyata dapat menambah kepercayaan pelanggan, terutama dalam melakukan pembelian di Shopee, sehingga masyarakat tidak takut tertipu atau yang lainnya. Banyak promo menarik. Kelebihan yang selanjutnya dari banyaknya layanan fitur Shopee, Shopee sendiri masih memberikan kejutan yang spesial, yaitu promo menarik dengan harga termurah, mulai dari diskon-diskon besar, gratis ongkir, dan potongan-potongan harga lainnya. Fitur Shopee Dropshipper Pins ternyata bisa mendapatkan uang. Layanan ini yang merupakan bagian terbaik dari Shopee. Pembeli masih akan diberikan uang yang nantinya dapat digunakan untuk keperluan sendiri. Biasanya layanan ini akan dipakai oleh seorang yang menjadi dropshipnya Shopee, yang maksudnya mereka akan mengambil barang dari Shopee dengan sistem dropshipper lalu akan menjual lagi di tempat yang bisa berbeda atau yang sama.
Kekurangan belanja di Shopee, setiap kelebihan tentu terdapat kekurangan. Begitupun ketika Pins membahas tentang kelebihan dan kekurangan Shopee, kamu tentu perlu tahu apa saja kekurangan marketplace Shopee dibandingkan dengan tempat belanja online lainnya. Pertama, customer service yang terkadang lelet. Kekurangan yang pertama, customer service. Shopee terbilang lama dalam membalas keluhan pengguna. Berdasarkan fakta, setiap pelanggan ingin sekali dapat dilayani dengan cepat. Ketentuan promo gratis ongkir. Kekurangan kedua, yakni ketentuan promo ongkir yang memang sedikit ribet untuk diklaim. Biasanya promo gratis ongkir hanya akan berlaku terhadap orang-orang yang biasa belanja. Bagi Pins mungkin sedikit mudah untuk menikmati gratis ongkir tersebut. Namun, bagi pembeli yang tidak biasa mungkin sedikit sulit. Penjual yang terkadang tidak ramah atau kualitas berbeda. Untuk hal ini, Pins harus benar-benar dapat memilih penjual yang baik sesuai harapan. Semua penjual di Shopee sendiri itu tidak semua berasal dari asli perusahaan Shopee, karena kebanyakan penjual tersebut berasal dari luar atau lokal. Kebanyakan mereka hanya menyimpan saja dengan sistem sewa lapak. Diibaratkan di mall, tentu terdapat banyak sekali penjual mulai dari makanan, minuman, dan lain-lain. Itulah beberapa kelebihan dan kekurangan Shopee yang bisa Pins perhatikan agar lebih berhati-hati lagi dan cermat dalam berbelanja di setiap marketplace. Berikut Lazada. Fasilitas terpenuhi yang disediakan oleh Lazada: pulsa dan tagihan, travel, ambil koin, baras gratis, Lazada otomotif, Touch Gen Cash, Lazada Home, Margebos. Kategori kelebihan Lazada, promo dan diskonnya banyak. Salah satunya daya tarik Lazada adalah banyaknya promo dan diskon yang ditawarkan. Tak heran jika kemudian banyak konsumen yang betah untuk terus berbelanja di Lazada. Yang tak bisa dipungkiri bahwa semua kita pasti sangat menyukai promo dan diskon, ya kan? Kedua, menawarkan banyak produk. Kelebihan Lazada yang kedua adalah dari banyaknya jenis produk yang ditawarkan. Apapun yang ingin kamu beli, maka bisa kamu temukan di Lazada. Kelebihan satu ini tentu menjadi daya tarik tersendiri bagi semua konsumen, karena semua orang pasti akan mencari tempat yang menawarkan banyak pilihan untuk memenuhi kebutuhan tanpa harus repot ke toko atau marketplace lain yang jenis barangnya terbatas. Yang ketiga, ada pilihan pembayaran. Mudahnya sistem pembayaran dan transaksi sebuah aplikasi belanja online pasti mendapat perhatian khusus bagi banyak konsumen. Maka dengan adanya pilihan pembayaran dengan COD atau pasti akan terus membuat Lazada dibanjiri oleh pelanggan, karena cukup dari rumah saja semua barang bisa dengan mudah mendarat di tangan. Yang keempat, tampilannya super friendly. Lazada menawarkan sebuah tampilan yang sangat bersahabat sehingga bisa kamu akses dengan sangat mudah. Ya, bagi kamu yang awalnya merasa bingung, tenang saja karena itu tidak akan berlangsung lama. Dengan tampilan yang sangat friendly, kamu bisa dengan cepat beradaptasi dengan fitur-fitur yang ditawarkan. Berbeda dengan beberapa aplikasi belanja online lainnya yang tampilannya cukup membingungkan. Adapun kekurangan Lazada di balik kelebihannya, Lazada tentu juga mempunyai beberapa kekurangan yang meski kamu tahu. Yang pertama, sistem COD-nya masih sangat terbatas. Memang salah satu kelebihan Lazada adalah adanya sistem pembayaran yang COD, namun setiap pembayaran ini tampaknya meski harus diperbaharui lagi. Karena sistem COD yang belum merata ke berbagai tempat, hanya kota-kota besar saja yang bisa menikmati kelebihan super keren ini. Yang kedua, sering terjadi penipuan. Kekurangan Lazada yang kedua sudah bukan lagi rahasia umum ya. Sudah banyak terjadi kasus penipuan di sini dan tentu membuat banyak konsumen mengeluh. Yang ketiga, konfirmasi pembayaran. Lumayan lama selanjutnya ada konfirmasi pembayarannya.
yang lumayan lama. Tentu hal ini akan membuat semua konsumen merasa takut, khawatir, dan was-was karena semua konsumen yang berbelanja dengan sistem online selalu ingin mendapatkan konfirmasi secepatnya. Sekali lagi, tak ada satupun aplikasi yang sempurna, maka tak heran jika akhirnya Lazada juga mempunyai kekurangan yang akan kamu temukan ketika mulai bertransaksi. Kamu bisa menilainya sendiri dan melakukan perbandingan dengan aplikasi belanja online yang lain. Semoga bermanfaat. Misalnya berikutnya ada Tokopedia, produk dan konsumen kategori elektronik, fashion dan pakaian, kecantikan dan perawatan, pribadi, produk makanan, pribadi, produk rumah tangga, kendaraan, tiket, dan kendaraan layanan. Keuangan, kelebihan atau keunggulan Tokopedia. Pertama, menampilkan dari website yang menarik dengan didominasi warna hijau yang terlihat fresh dan simpel di mata pengguna. Loading dari website bisa dibilang terhitung ringan, terlihat ketika mencoba membuka sebuah jenis produk atau toko, maka tidak perlu menunggu waktu yang lama. Berikut merupakan marketplace yang bersifat gratis. Hal ini menjadi suatu kelebihan Tokopedia karena dapat menarik perhatian banyak orang. Berikutnya, banyak tersedia promo gratis, ongkir, dan diskon dari barang-barang yang disediakan. Berikutnya, tersedia fitur gratis ketika pembeli ingin return barang yang tidak sesuai dengan pesanan. Ada banyak harga barang-barang yang relatif murah dari yang biasanya. Hal ini dikarenakan adanya perang harga antara pedagang dan secara tidak langsung dapat menguntungkan pembeli. Berikutnya, tersedia fitur untuk membeli pulsa, kuota internet, listrik, tiket, dan lain-lain. Berikutnya, bisa mengisi saldo. Jadi ketika kita ingin membeli barang, tidak perlu repot-repot pergi ke ATM melakukan transfer uang untuk membayar pesanan. Berikutnya, memiliki tingkat keamanan akun yang baik, yaitu dengan menggunakan kode OTP. Berikutnya, menyisakan barang sesuai kategorinya yang bisa membuat pengguna lebih mudah dalam menemukan barang-barang yang dicari. Berikutnya, tersedianya COD. Berikutnya, berbagai macam pilihan untuk metode pembayaran. Adanya fitur katalog yang dapat membuat calon pembeli lebih leluasa dalam memilih produk yang mereka inginkan. Kekurangan dan kelemahan Tokopedia. Pertama, banyaknya produk spam yang dimana produk diberi harga sangat murah padahal isinya tidak sesuai. Hal ini penyebab pembeli kesusahan dalam mencari barang termurah. Kedua, tidak bisa mengirim foto maupun link bagi pembeli ataupun penjual. Ketiga, sering terjadi error di website maupun di aplikasi Tokopedia. Kekurangannya di bagian ini sering membuat pengguna merasa kesal. Keempat, tidak ada fitur blacklist untuk pembeli dan pelanggan. Kelima, sering terjadi perang harga yang menyebabkan para pedagang dengan berat hati untuk menurunkan harga produk demi barangnya laku. Keenam, kurang maksimalnya fitur pengelolaan dalam stok barang. Ketika pembeli sedang menunggu proses pembayaran, maka stok tidak secara otomatis berkurang. Yang ketujuh, notifikasi yang mengikut atau notifikasi telat muncul. 8, terkadang dipersulit oleh pembeli dengan sistem dropshipper. 9, verifikasi pembayaran yang lama, terlebih lagi ketika maintenance-nya atau error. Ke-10, petunjuk cara pembelian yang kurang sehingga membingungkan calon pembeli yang masih pemula. Berikutnya Bukalapak. Produk dan layanan pada aplikasi Bukalapak ada Tajir, top up dan isi pulsa, daftar Bemani, tagihan, gratis ongkir, pay later, murah mantap, investasi. Berikut ini ada beberapa kelebihan pada aplikasi Bukalapak. Yang pertama, selalu cepat dalam menjalankan pengantaran dan berinovasi. Yang kedua, menambahkan gambar produk yang sangat mudah dan efisien dan bisa drag drop 5 gambar serta hemat waktu dan juga praktis. Yang kedua, manajemen stoknya benar sangat akurat. Jika sedang
menunggu pembayaran, maka stok akan dikurangi. Dan bila batal, maka stok akan dikembalikan. Agar cepat pembeli membayar barang yang stoknya apabila sudah habis. Yang ketiga, pilihan jasa pengirimannya lumayan cepat dan juga bisa memilih opsi gratis ongkir. Ini yang kelebihan di Bukalapak. Terkadang orang ragu berbelanja online dikarenakan masalah ongkos kirim tersebut. Kelima, dapat mengatur diskon di suatu produk dan biasanya pihak Bukalapak juga sering menyediakan diskon sehingga dapat meningkatkan kesempatan barang laku. Yang keenam, dana akan masuk ke Bukadompet cuma 1 hari setelah data tracking mengatakan bahwa barang diterima oleh pembeli. Ketujuh, tampilan transaksinya sangat baik di aplikasi maupun di website. Sangat simpel dan informatif, mulai dari suatu barang maupun ke detail alamat pribadi. Yang kedelapan, tersedia BL widget agar bisa mempromosikan lapak ke website yang lain. 9, security ataupun keamanan akun sudah sangat bagus. Kode OTP otomatisnya juga membantu serta praktis. Kesembilan, gratis fitur premiumnya terlihat sangat bagus serta jelas. Ke-10, bisa berbelanja tanpa registrasi, tetapi harus berhati-hati dan jangan lupa membaca deskripsi terlebih dahulu dengan baik. Yang ke-11, metode pembayaran serta transfer cukup lengkap serta banyak pilihan lainnya. Ke-12, dan kelebihan yang terakhir, banyak yang akan dikirim maksimal 2 hari setelah bayar. Dan inilah beberapa kekurangan dari Bukalapak. Yang pertama, dari cara keseluruhan, mulai dari jumlah barang dan variasinya sangat sedikit dibanding toko lainnya. Diskusinya tidak ada, oleh karena itu bisa mengetahui info lebih lanjut tentang barang tersebut atau pengirimannya harus tanya langsung ke penjual. Yang kedua, tampilan websitenya kurang mengesankan karena tidak ada gratis batas dan kontrak antara konten yang disebar dan backgroundnya. Yang ketiga, penjual yang menetapkan banyak pilihan pengiriman juga sedikit. Kelima, tidak mempunyai sama sekali pre-order. Keenam, respon dari CS dalam menanggapi permasalahan sangat lama. Biasanya responnya biasa 2 atau sampai 3 hari baru dibalas. Ke-7, populasi biayanya kirim tampak jelas serta lebih mudah tanpa harus menekan tombol beli. Ke-8, di fitur pencarian produk biasanya tidak berfungsi ataupun terkadang loadingnya terlalu lama di website tersebut. Ke-9, di halaman beranda cukup berat dan bisa membuat aplikasi tersebut nge-lag karena adanya pada aplikasi, maka akan mengurangi para pembeli untuk memakai aplikasi Bukalapak tersebut. Produk-produk yang otomatis termuat dan ditempatkan di bagian depan akan lebih baik lagi apabila penyediaan sektor khusus pada barang yang promo supaya akan bisa terlalu apabila pembeli ingin mengkliknya. 10, jangan sampai ada masalah jika berinteraksi di Bukalapak apabila Anda adalah quick buyer. Biasanya quick buyer itu menyulitkan ataupun mempersulitkan diri sendiri serta seller karena tidak mencantumkan ukuran ataupun warna tipe produk yang akan dibeli serta pembeli tidak dapat dihubungi. Ke-11, pencairan saldo dari Bukadompet maka sangat lama. Ke-12, apabila mengedit deskripsi barang sering kali error dikarenakan banyaknya tag-tag HTML yang ikut termasuk dalam tulisan. Sekian dari penjelasan saya tentang marketplace. Sekian dan terima kasih.
bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block.